Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini adalah pertemuan kita yang ketujuh di mata kuliah probabilitas dan statistika. Ya, pada pertemuan ketujuh ini kita akan melanjutkan dari pertemuan ke-6 kemarin tentang pengolahan data, dan kita sudah masuk ke sub topik ya tentang ukuran pemusatan data ya. Di pertemuan ketujuh ini kita akan bahas bahasan kedua ya di materi ukuran penyebaran data. Ya, sebelumnya sudah kita bahas tentang ukuran-ukuran statistik ini ya di poin 1 dan 2. Nah, pada poin yang ketiga ini kita akan bicara tentang ukuran dispersi atau sebaran ya, persebaran data. Ya, di situ ada nanti kita bicara tentang range ya, kemudian varian, standar deviasi dan mean deviasi. Ya, jadi dalam ukuran pemusatan data ya pada dasarnya itu belum cukup ya untuk menjawab terkadang ya dalam beberapa hal, khususnya dalam analisis data ya. Lalu bagaimana bisa direpresentasikan data tersebut ya. Jadi dari 3 ukuran yang kita bahas sebelumnya itu belum dapat memberikan deskripsi yang lengkap ya bagi suatu data. Nah, itu artinya kita butuh ya mengetahui ya seberapa jauh pengamatan tersebut menyebar dari rata-ratanya ya. Jadi bisa jadi memang dalam data yang kita olah itu belum seperti yang kita inginkan ya, karena belum menyinggung beberapa hal yang itu di luar ya dari apa yang kita amati gitu ya. Ya, dan juga ada kemungkinan ya diperoleh rata-rata dan median yang sama ya, tapi ternyata memiliki keragaman yang berbeda ya. Artinya dari sisi mean ya, mediannya bisa jadi kita dapat nilainya sama ya, tetapi ternyata dari sisi keragamannya ya tidak seperti itu ya. Artinya akan jauh ya dari yang kita perkirakan ya. Ya mungkin karena beberapa faktor ya yang nanti kita bahas di pertemuan ini. Ya, jadi pada dasarnya kalau kita bicara tentang ukuran penyebaran data ya, ini adalah ukuran statistik ya yang digunakan untuk mengetahui luas penyebaran data. Artinya semakin banyak variabel yang kita pakai ya, katakanlah 2 variabel data memiliki mean sama ya, ini baru 2 ya. Ya, tapi belum tentu memiliki kualitas yang sama, apalagi lebih dari 2 gitu. Nah, ini akan tergantung dari besar atau kecilnya ukuran penyebaran datanya gitu ya. Ya, nanti saya kasih contoh gitu ya. Ya, maka biasanya ada beberapa jenis ya atau macam dari ukuran penyebaran data ini ya, tadi sudah kita bahas di awal. Yang pertama itu ada range atau jangkauan ya, yang kedua simpangan kuartil atau kuartil deviasinya, kemudian variannya atau ragamnya ya, yang keempat adalah mean deviasi atau simpangan rata-rata deviasinya, yang kelima adalah simpangan baku atau standar deviasi ya. Jadi sebagai materi pembuka barangkali ini mengingatkan Anda saja bahwasanya kalau kita bicara penyebaran data ini akan sama ya kalau kita bicara hal seperti ya variasi data atau dispersi itu sendiri gitu ya. Jadi konsep ini yang Anda harus pegang, bahwasanya kalau sebaran data ini berkaitan dengan variabel atau variasi dari data-data tersebut atau dispersi ya, sebaran ya. Jadi kalau semakin luas wilayahnya, semakin banyak variabelnya, semakin kompleks datanya, maka ini akan mempengaruhi gitu ya. Artinya ya bisa kita ambil kesimpulan ya, kalau kita bicara tentang penyebaran data ya, adalah data yang menggambarkan bagaimana suatu kelompok data menyebar ya terhadap pusat data maksudnya ya, atau ukuran penyebaran suatu kelompok data terhadap pusat data ya. Jadi ya dalam satu topik yang Anda teliti itu bisa jadi datanya ya tidak terfokus kepada satu hal ya, tapi
akan tersebar ke banyak hal ya. Maka itu akan jadi pertimbangan nanti ketika kita membuat analisis data tersebut gitu ya. Nah ini contohnya, katakanlah ada 3 kelompok data ya, ada yang homogen ya, dimana nilainya sama ya 50. Nah, maka kalau kita hitung nilai rata-ratanya ini akan sama dengan 50 juga tentunya. Nah ketika ada data yang heterogen ya, tapi ini belum heterogen kompleks ya, ya sudah ada 40, 30, 60, 70 ya, maka kalau kita cari rata-ratanya kita akan dapati juga nilai nanti adalah 50. Nah bagaimana kalau contoh ketiga? Nah ini sudah sangat heterogen ya, dimana range-nya sudah jauh ya. Kalau tadi nilai terkecilnya 30, nilai terbesarnya 70, nah sekarang nilai terkecilnya adalah 10, nilai terbesarnya 100. Nah ini sudah jauh-jauh ya, dengan jumlah data yang sama 50. Nah kita cari nilai rata-rata hitungnya akan sama juga dengan 50 ya. Tapi berbeda ya antara B dengan C ya, sama-sama heterogen tetapi kelompok C akan lebih heterogen dibandingkan B. Ya, grafik ini bisa kita lihat ya bagaimana perbedaan antara yang A, yang B dengan yang C. Jadi kalau A itu homogen, yang B itu relatif saja gitu, relatif homogen. Ya. Tapi kalau yang C itu betul-betul heterogen ya. Jadi B itu sebetulnya sudah heterogen ya, tapi belum range-nya itu masih mendekati gitu ya, belum ekstrim ya. Ya, ini ada beberapa rumusan dalam hal ukuran penyebaran data ya, dan ini baru untuk data tunggal. Jadi ada 2 kategori ya untuk data tunggal ya, kemudian dengan data berkelompok ya. Jadi kalau data tunggal berarti data yang satu persatu, kalau data berkelompok itu ada beberapa data yang kita jadikan satu ya. Jadi perbedaannya nanti ada istilah di sini pakai xmat, xmin ya, ini berarti data satu-satuan ya. Kalau pada data berkelompok ya itu kita bagi ke dalam kelas-kelas ya. Jadi ada X kelas tertinggi, nanti ada X kelas terendah ya, atau X kelas maksimum atau X kelas minimum ya. Kemudian untuk nilai jangkauan antar kuartilnya, kalau di sini ya sama ya, ini rentang kuartilnya. Nah kalau sini lebih kepada hamparan kuartil ya. Jadi nilai yang kita nilai sebenarnya sama ya, tetapi kalau di sini nilai rentang persatuan ya, nanti biar lebih jelas nanti di contohnya gitu ya. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga ada istilah simpang kuartil ya. Nah, simpang kuartil ini setengah dari nilai RI ini atau rentang kuartil ini, atau boleh juga menggunakan rumus ini, setengahnya berarti setengah Q3 dikurang Q1 ya. Ya, sama ya. Simpang kuartil di sini ya, kalau sini lebih kepada nilai kuartil deviasinya ya, maka ini akan sama juga dengan kalau tadi RI, di sini H ya. Maka ini kalau tadi setengah RI, maka ini setengah H, sama saja gitu ya. Ya, yang membedakan itu adalah di poin keempat ini. Ya, jadi yang membedakan adalah di bagian keempat ya, simpang rata-rata, ada ragam atau varian, dan simpang makro ya. Ya, jadi kalau tadi ya ini pada data tunggal ya, yang membedakan itu pada data berkelompok itu adalah frekuensinya ya. Jadi kalau data tunggal itu data itu sendiri ya, jadi masing-masing datanya ya, jadi X sebagai data tersebut ya dikurangi dengan data keduanya ya, dan ini merupakan nilai aljabar ya, jadi sama nih ya. Kalau pada data berkelompok ya, ini juga merupakan aljabar, tapi aljabar dari ya nilai frekuensi atau berapa sering data tadi muncul atau keluar gitu ya. Ini lebih jelas di contoh ini gitu ya. Jadi kalau bicara range atau jangkauan, ini adalah ukuran statistik yang menunjukkan jarak penyebaran data antara nilai terendah ya, atau lowest score atau yang disimbol dengan L, dengan nilai tertinggi atau highest score, atau yang dilambangkan dengan H atau H gitu ya. Nah ini merupakan beda antara nilai tertinggi dengan nilai terendah. Jadi kalau kita buatkan rumusnya R atau range ya, ini sama dengan H dikurang L ya.
Jadi data tertinggi dikurangi data terendahnya. Ya, jadi kita dapatkan berapa range-nya atau jangkauannya. Ya, jadi kalau kita contohkan pada contoh berikut ada 3 data. Ya. Ini baris pertama, ini baris kedua, ini baris ketiga. Ya, kita lihat ternyata kita cari ya nilai tertingginya berapa, H-nya gitu ya, dan nilai terendahnya berapa. Lalu kita dapati ternyata H-nya adalah 9, L-nya 3, berarti 9 kurang 3 dapat 6. Nah, itu range-nya atau jangkauannya. Ya, ini beberapa sifat dari range ya. Jadi karakter ini perlu Anda pahami sehingga nanti ketika Anda gunakan ya tidak keluar dari pengertian ini ya. Jadi sifat dari range ini merupakan ukuran keragaman yang paling sederhana ya. Jadi nanti ada yang kompleksnya berarti gitu ya. Maka pada dasarnya jangkauan atau range ini ya, sangat peka ya terhadap data dengan nilai terbesar dengan nilai terkecil ya. Jadi semakin jauh jaraknya yang akan membuat hasilnya akan berbeda gitu atau akan sangat mempengaruhi ya. Kenapa? Karena ini sangat peka terhadap jarak yang cukup jauh atau ekstrim tadi saya sampaikan ya. Artinya apa? Semakin kecil nilai R-nya maka kualitas data akan semakin baik ya. Tapi sebaliknya ya, semakin besar nilai range-nya, jangkauannya, maka kualitasnya semakin tidak baik ya. Artinya apa? Usahakan penggunaan range ini ya kita tentukan, kita batasi sehingga nanti ibarat saya contohkan ya umur ya, pada manusia ada pembagian, ada umur anak-anak, ya, ada remaja, ada dewasa, ada usia lanjut atau lansia gitu ya. Ya di kategori anak-anak nah, ini satu kelas. Nah, tapi di situ ada range-nya juga. Ada anak istilahnya batita, ada balita, ada umur anak sekolah SD. Ya, nah ketika dia masuk SMP, nah ini sudah masuk ke remaja gitu, remaja awal. Nah, nanti masuk SMA, remaja akhir gitu ya. Nah, itu kelas-kelas yang ada setiap umur gitu ya. Jadi tidak hanya anak-anak, tidak hanya remaja, tapi ada bawah umur bawah bayi bawah 3 tahun, bayi 5 tahun ke bawah, bayi 13 tahun ke bawah, ya, bukan bayi lagi, anak-anak ya 13 tahun ke bawah. Nah, itu adalah rentangnya. Jadi kalau bisa dispesifikkan lagi ya lebih bagus gitu ya. Jadi tidak cukup dengan mengklasifikasinya berdasarkan anak-anak saja gitu ya. Ya, jadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya, yang perlu diketahui dari range ini. Ya, tadi sudah kita bahas ya, semakin kecil range-nya maka semakin homogen distribusinya. Maka apabila sebaliknya semakin besar range-nya maka semakin heterogen distribusinya. Ya, dan tentunya semakin kecil range-nya maka mean-nya merupakan wakil yang representatif. Ya. Artinya diharapkan mean itu usahakan kecil range-nya. Ya. Artinya kalau sebaliknya ya, maka mean-nya semakin kurang representatif ya. Jadi kalau kita mencari representasi data ya tentu usahakan range-nya semakin kecil ya. Ya ini contoh ya. Jadi pada poin A itu nilainya ada 60, 55 dan seterusnya, di B 50, 55 dan seterusnya, di C 60 ya semua ya. Kemudian ya, kalau kita lihat ternyata A memiliki H-nya adalah yang paling tinggi nilai 80, L-nya adalah 40. Maka nilai range-nya itu adalah ya 80 dikurang 40 berarti 40 ya. Dan kita dapatkan min-nya 60 ya. Nah, begitu juga B, min-nya sama ya 60 tapi range-nya 20 ya. Nah, bagaimana C ya? Nah, ini min-nya 60 tapi range-nya 0. Nah, kira-kira mana yang paling bagus ya? Nah, jadi di situ bisa Anda ambil kesimpulan ya. Ya, kita masuk yang kedua, simpangan rata-rata atau mean deviasinya. Ya, jadi apa itu deviasi? Ya, deviasi itu adalah selisih ya atau simpangan masing-masing skor atau interval dengan nilai rata hitungnya ya. Jadi apabila skor atau nilainya lebih besar dari min-nya maka deviasinya kita anggap atau kita nilai positif. Nah, tetapi apabila setiap skor atau nilainya lebih kecil dari min-nya maka deviasinya menjadi negatif ya. Jadi penting Anda perhatikan ya. Ini contoh saja.
Ya ada nilainya di situ ya, 60, 55 dan seterusnya. Nah, kita dapatkan minnya 60 misalnya. Lalu deviasi skornya nilainya 65, 70, 80 ya. Artinya kalau lebih besar ya, maka lebih besar dari 60 berarti ini positif ya. Tapi kalau deviasi skornya di bawah 60, maka ini adalah yang minusnya atau negatifnya. Ya, jadi kalau min deviasi ya itu artinya ya suatu ukuran yang mencerminkan penyebaran setiap nilai data terhadap nilai rata-rata. Ya, ini definisinya ya. Ya baik, jadi untuk min deviasi ya itu artinya jumlah harga mutlak ya, deviasi setiap skor ya dibagi dengan banyak skornya. Jadi kalau kita buat rumusnya deviasi rata-rata kita dapatkan dari jumlah aljabar ya, frekuensi daripada data tersebut dibagi dengan banyak nilainya atau n-nya ya. Ya, berikut cara mencari deviasi rata-rata pada data tunggal ya. Jadi ini contoh pada data tunggal ya. Ya, perhatikan data pada tabel distribusi berikut ya. Penyelesaian istilah kolom ya, kemudian masukkan ke rumus gitu ya. Jadi katakanlah nilainya X-nya ini data tunggal ya, tidak dalam kelompok ya, ada 85 sampai 45. Katakanlah didapati frekuensinya ada 5 nilai gitu ya, dengan nilai 85, kemudian 75, katakanlah ada 12 orang mahasiswa katakanlah ya, terus seterusnya sampai yang ke bawah yang mendapat nilai 45 ada 3 orang ya, sehingga bisa didapatkan jumlah frekuensi yang dari nilai tersebut ya, n-nya sama dengan 100. Nah, bagaimana dengan nilai frekuensi terhadap nilai x-nya? Berarti kalau di sini ya tinggal Anda kalikan saja nilai fx-nya, berarti 85 kali 5 425 sampai ke bawah 45 kali 3 135. Maka nilai totalnya ya, ini total dari semua fx ya atau aljabar fx, kita dapatkan 6.000 maksudnya 6.535 ya. Ya, untuk menentukan dari min rata-rata atau min deviasinya ya untuk X ya, karena kita dapatkan 6.535, maka kita bagi 100 ya, karena mx nya ini sama dengan aljabar fx per n nya ya, maka 6.535 per 100 maka dapat 65,35 ya. Maka untuk nilai fx nya ya ini sama dengan nilai ya, jadi kalau dari 65 ke 85 ya 65,35 ya, 85 dikurang 65,35 kita dapatkan 19,65. Begitu juga 80 dikurang 65,35 ya, kita dapatkan 14, sekian ya, sampai nanti di 70 ya dikurangi 65,35 dapat 04,65 ya. Nah, ini nilai plus ya, positifnya ya. Kemudian untuk nilai minusnya berarti yang kurang dari itu ya. Maka 65,35 ya dikurangi 65 kita dapatkan minus ya, ini 65 dikurangi 65,35 ya, maka minus 0,35 ya. Dan seterusnya sampai ke bawah ya, berarti 45 dikurangi 65,35 berarti minus 20,35 ya. Nah, sementara untuk nilai fx ya, deviasi rata-ratanya, berarti kita tinggal kali ya nilai ini dengan nilai frekuensinya, kita dapatkan ini sama dengan 98,25, seterusnya sampai minus 20 ya, dikali 3 sama dengan 60 minus 61,05 ya. Lalu kita hitung totalnya ya, aljabar fx nya akan sama dengan 763,4 ya. Ya, jadi penyelesaian ini bisa kita jelaskan lebih jauh ya. Jadi untuk nilai mx yang pertamanya ya, nilai untuk min deviasinya fx per n ya, maka tadi 6.500 ya, dibagi 100 dapat 65,35. Maka untuk deviasi rata-ratanya kita dapatkan ya, berarti nilai total dari fx
kedua ya untuk deviasi rata-rata itu 763,4 ya dibagi dengan 100 ya. Maka ini akan sama dengan ya, 7,634 ya. Ya, kalau tadi data tunggal, nah sekarang untuk data berkelompok ya. Perbedaannya di sini saja sebetulnya ya. Kalau data berkelompok berarti kita buatkan range interval ya. Katakanlah di sini untuk nilai yang ya untuk tentang nilainya kita bagi ya masing-masing 5 poin ya atau 5 nilai. Ya, nilai terkecilnya dari 35 ke 39 terus ke atas sampai 80 sampai 84 gitu ya. Nah, ditemukan ada frekuensinya sebanyak 11 untuk yang pertama, yang kedua dan seterusnya sampai frekuensi yang paling bawah yaitu ada 5 kali ya, berarti ada 5n ya, maka kita tetapkan nilai fx-nya, maka n nya sama dengan 250 ya. Maka ketika dikali dengan nilai min rata-ratanya berarti 80 sampai 84 ini dapat 82 ya, 75 ke 79 adalah 77, maka 11 dikali 82 dapat 902 dan 24 kali 77 dapat 1800. 48 sampai ke bawah ya, 5 dikali 35 dapat 185. Nah, lalu kita hitung totalnya dapatkan 15.655 gitu ya. Nah, itu juga untuk nilai min rata-ratanya kita dapatkan ya, untuk yang positifnya ini, yang negatifnya ini ya, artinya nilai ketika nilai fx-nya dibagi 250 ya, lalu kita dapatkan nilainya, lalu ya nilai min kita dapatkan berarti di antara 62 gitu ya. Ya 62 ke atas ataupun 62 ke bawah ya. Yang ke atasnya berarti untuk positifnya, yang ke bawah berarti negatifnya. Lalu kita kali dengan jumlah f ya, frekuensinya kita dapatkan fx-nya 211,42 untuk baris pertama pada x82 ya. Begitu juga pada pada x terbawah 37 berarti dikali dengan minus 25,78 kita dapatkan minus 128,9. Lalu kita hitung totalnya, kita dapatkan nilai fx-nya akan sama dengan 2063,72 ya. Ya, jadi di situ bisa kita dapatkan nilai minnya ya, berarti nilai pertama tadi ya yang 15.695 kita bagi dengan 250 kita dapatkan 62,78, sementara yang mean deviasinya kita dapatkan 2063,72 dibagi dengan n nya sama ya 250, jadi maaf ya 2063,72 ya dibagi dengan 250 sama dengan 800,25. Ya, inilah kelemahan dari deviasi rata-rata. Kelemahan deviasi rata-rata ya tentu pada penjumlahan perkalian f dengan x mengabaikan tanda positif dan negatif ya. Jadi pada dasarnya kita tidak melihat nilai apakah dia positif atau negatif ya. Maka akibatnya pada penjumlahannya ya tidak diperoleh nilai mutlak ya. Artinya hal ini akan mendapat tantangan dari ahli statistik ya, sehingga dimunculkan atau dihasilkan rumusan yang lain ya. Nah, ini yang kita kenal dengan istilah standar deviasi ya. Nah, ini untuk mengatasi istilah deviasi min tadi ya. Jadi biasanya Carl Pearson ya, seorang ahli statistik memberikan jalan keluarnya ya, di mana semua deviasi positif dan deviasi negatifnya dikuadratkan ya, sehingga semua deviasi menjadi positif ya. Jadi kalau negatif sama negatif dikali dikuadratkan, maka hasilnya tentu adalah positif ya. Maka semua deviasi yang bertanda positif itu dijumlahkan, nah ini normal ya, lalu dicari rata-ratanya dan kita nilai berapa akarnya ya. Maka cara kerja seperti ini yang kita sebut sebagai standar deviasi atau deviasi standar, yang biasa kita lambangkan dengan huruf D ini ya, yang merupakan lambang deviasi atau juga dikenal dengan istilah SD ya, standar deviasi.
Ya, itu yang kedua. Yang ketiga ada istilah varian. Ya. Jadi varian itu adalah ragam, ya, adalah ukuran keragaman yang melibatkan seluruh data. Ya. Jadi dari semua data itu kita lihat ukuran keragamannya berapa. Jadi varian merupakan rata-rata kuadrat selisih dari semua nilai data terhadap nilai rata-rata hitungnya, gitu ya. Kemudian varian didasarkan pada perbedaan antara nilai dia observasi atau X1 XI-nya, ya, kemudian rata-rata X ya untuk sampel dan min untuk populasi, ya. Tanda mu ya untuk populasi. Jadi kalau pada sampel yang kita gunakan nilai rata-rata X bertanda seperti ini, ya, tanda mu atau mikro ini untuk populasi. Ya, ini simbol saja. Ya, ini beberapa rumusan dari varian data tunggal, ya. Jadi untuk yang sampel ini rumusannya, kemudian untuk populasi ini rumusannya, ya. Jadi kalau Anda perhatikan, ya, perbedaannya adalah kepada simbolnya saja. Kalau pada sampel maka S, ya, dikuadratkan, kemudian pada populasi ini adalah simbol to, ya, dikuadratkan. Kalau pada sampel n-nya n kecil, kalau pada populasi n-nya n besar, ya. Kenapa? Karena ini total daripada sampel, ya, atau populasi. Ya, jadi kalau pada sampel, ya, ini S kuadratnya adalah varian sampelnya, maka X-nya adalah data ke I-nya. Ya, sama ya, yang membedakan kalau di sini yang digunakan X dengan tanda di atas, ya, ini bukan rata-rata sampel, kemudian kalau mu dengan rata-rata populasi. Ya, jadi kalau n kecil banyaknya sampel, kalau n besar banyaknya populasi. Ya. Ya, ini untuk data berkelompok, ya. Jadi kalau data berkelompok bedanya itulah frekuensi kemunculan pada setiap kelas, ya. Jadi kalau sini FI berarti kelas frekuensi kelas ke I-nya, ya. Maka untuk populasi juga sama, ya. Perbedaannya, ya, untuk nilai populasi maka X-nya adalah varian populasinya. Ya, itu ya barangkali yang perlu dipahami dari rumusan, ya, varian baik untuk data tunggal ataupun data berkelompok, ya. Nah, kita masuk ke varian atau ragam. Ya, tadi sudah kita bahas sedikit apa itu varian. Nah, kegunaan dari varian ini adalah untuk menggambarkan distribusi sebuah kumpulan data, ya. Kemudian yang kedua untuk menggambarkan seberapa jauh letak kumpulan data dari rata-rata min-nya, ya. Ya, kita masuk ke simpang baku atau standar deviasi. Ya, ini merupakan akar positif dari varian. Ya, dan ini diukur pada satuan data yang sama sehingga mudah untuk dibandingkan, ya. Jadi ketika kita lakukan komparasi, ya, kita butuh simpang baku atau standar deviasi, ya, sehingga nanti ketika kita melakukan analisis pada data, biasanya teknik ini yang dipakai, ya. Nah, tentu kegunaannya apa gitu, ya. Yang pertama untuk mengetahui tingkat penyimpangan sebuah kumpulan data dari nilai rata-ratanya, ya. Jadi biasanya ada istilah tingkat errornya berapa gitu, ya. Yang kedua mengetahui probabilitas terjadinya sebuah event, ya. Jadi kemungkinan itu juga bisa kita lihat, ya. Jadi itu tujuan keduanya. Yang ketiga untuk membantu dalam menentukan titik fokus dari sebuah penelitian, ya. Contohnya penelitian dilakukan hanya terhadap data yang standar deviasinya tinggi saja, ya. Jadi untuk standar deviasi yang rendah katakanlah diabaikan. Nah, kira-kira seperti itu, ya. Kemudian untuk membantu dalam menentukan layak atau tidaknya sebuah penelitian, ya. Jadi kalau standar deviasinya rendah gitu, ya, lalu nilai kemungkinan errornya lebih tinggi, ya, maka bisa dianggap tidak layak gitu, ya. Maka standar deviasinya tinggi, ini tingkat validitasnya datanya rendah, ya. Ini akan menyebabkan penelitian kurang layak untuk dilakukan gitu, ya. Jadi konsepnya seperti itu.
Ya, maka kita dapatkan rumusan deviasi standar ya, atau standar deviasi ini akan sama dengan jumlah aljabar atau jumlah semua deviasi setelah dikuadratkan dibagi dengan jumlah n-nya atau datanya. Ya, jadi untuk rumus yang pertama ini adalah untuk frekuensi tunggal atau untuk satu data atau data sederhana ya. Nah, kalau untuk yang kedua ini adalah standar deviasi untuk frekuensi yang lebih dari satu ya. Ingat ya, kalau ada f di sini atau frekuensi, maka jumlahnya adalah sudah lebih dari satu ya. Artinya ada kemungkinan data kedua, ketiga, dan seterusnya. Ya, jadi kalau pada ini contoh saja ya, mungkin bisa Anda pahami ya, cara mencari standar deviasi data tunggal yang semua skornya berfrekuensi satu ya. Jadi sebetulnya di sini kita nggak usah mencari lagi ya. Tapi kita sudah tahu ya, kalau di sini ada datanya 6, berarti yang jelas frekuensinya akan muncul nanti n-nya akan sama juga dengan 6 gitu ya. Kenapa? Karena f-nya 1 semua gitu ya. Nah, berbeda nanti kalau frekuensinya sudah lebih dari 1 ya, maka baru kita hitung berapa ya nilai daripada n-nya. Kalau di sini kan sudah jelas gitu ya. Maka nilai total semuanya untuk x-nya ini kita jumlahkan, ini akan sama dengan 39 gitu ya. Maka bisa kita tentukan nilai x dan nilai x kuadratnya. Ya, ini langkah penyelesaiannya ya. Jadi kalau dapatkan 39 dibagi 6 dapat 6,5. Berarti nilainya berada di sini ya. Ya, maka nilai positif negatifnya, maka kalau 6,35 terhadap 6 berarti minus 0,5, terhadap 7 berarti positif 0,5 gitu ya. Maka untuk nilai x kuadratnya Anda tinggal kuadratkan saja nilai ini 0,5, berarti menjadi 0,25. Kalau 2,5 ya, menjadi 6,25. begitu juga yang negatifnya ya, maka nilainya akan menjadi positif. Nah, ini kelebihan dari Culpeper ini ya. Nah, baru langkah selanjutnya Anda cari x dengan cara x dikurang mx nya atau kolom 1 dikurangi dengan nilai min-nya. Contohnya basis pertama itu kan 9, maka 9 dikurang 6,5 dapat 2,5 ya. Kemudian untuk mengisi kolom keempat atau nilai x kuadratnya, ini kita kuadratkan setiap deviasi x nya yang ada pada kolom ketiga ya. Selanjutnya kita jumlahkan ya, sehingga kita peroleh nilai total semuanya, nilai x kuadratnya ada 17,5 ya. Jadi yang ini ya, kita totalkan maka dapat 17,5. Maka nilai deviasinya ya untuk data tunggal ini adalah jumlah total dari x kuadrat dibagi dengan n-nya, n-nya adalah 6 ya, berarti 17,5 dibagi 6, maka dapat akar dari 2,917, maka sama dengan 1,708 ya. Oke, barangkali materi ini akan sangat panjang sekali ya, seperti yang sudah saya bahas di pertemuan secara langsung. Ya, contoh-contoh ini akan Anda pelajari secara mandiri. Nanti kalau tidak paham bisa Anda tanyakan. Ya, saya pikir lebih mudah ya kalau dengan contoh-contoh ini untuk memahaminya. Mungkin Anda tinggal bolak-balik saja nanti untuk memahaminya kalau tidak paham, karena memang masih panjang ya. Ini baru slide ke 30 dari 60 ya. Jadi masih setengahnya. Nanti akan banyak contoh-contoh ya sebagai pembanding nanti ya. Kalau Anda bingung silakan Anda tanyakan nanti di kelompok grup WA ya. Ya, barangkali yang perlu ditekankan barangkali contoh soal di halaman paling ini ya. Jadi silakan Anda pahami tentang apa itu nanti koefisien variasi. Ya, contoh-contohnya juga termasuk. Nah, ini dia yang saya maksud ya, contoh soal ya. Nah, ini Anda tentukan nanti jangkauannya ya, jangkauan antar kuartil, simpang kuartil, simpang rata-rata, ragam atau varian, dan simpang baku data di samping gitu ya. Jadi ini datanya simple ya. Tidak semua nanti akan saya kasih tugas secara mandiri bebas ya untuk mencari kasusnya atau case-nya seperti apa. Jadi sifatnya studi kasus ya. Nah, kasusnya Anda yang menentukan sendiri. Ya, contoh kasus di sini adalah data tinggi badan mahasiswa, katakanlah mahasiswanya spesifiknya mahasiswa TI. Nah, ini berarti data berkelompok ya. Maka di sini yang kita gunakan range dengan data frekuensi. Kita dapati misalnya di tinggi 146 sampai 150 itu didapati 2 orang ya, dan seterusnya sampai ke bawah
ya didapati katakanlah pada tinggi 171 sampai 175 didapati ada 3 orang. Lalu kita hitung totalnya 45. Nah, tentukan nanti nilai range-nya, range antar kuartil dan seterusnya. Oke ya, barangkali untuk jawabannya ada di sini semuanya. Ya, seperti saya bilang tadi untuk tugas ini Anda pelajari dulu ya materi ini, lalu Anda cari studi kasus kira-kira apa yang bisa Anda angkat ya. Lalu Anda buatkan data berkelompoknya gitu ya, lalu Anda cari jawabannya. Ya, sekian dari pertemuan kita kali ini. Sekali lagi kalau ada pertanyaan silakan sampaikan di dalam grup WA. Ya, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.